Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan ngaji bersama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbaihi kiram. Hadal kitab ulama ila ulama al-amin wa rasulullah syaykhina wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hadis yang ke-34 yang kemarin membahas tentang sempurnanya Islam seorang dengan memiliki 4 hal ya. Di antaranya adalah jujur, kemudian syukur, kemudian malu, memiliki sifat malu, dan terakhir adalah akhlak yang baik. Maka dinilai sama Rasulullah SAW memiliki Islam yang sempurna walaupun dari ujung kepala sampai ujung kakinya banyak salahnya. Maka insya Allah orang tersebut kesalahan-kesalahannya akan terhindari. Islam akhirnya juga bisa selamat, bisa damai. Maka orang pengen damai yang masuk Islam. Tetapi keislaman kita, keimanan kita harus benar-benar tertancap kuat dalam hati. Jadi enggak ragu-ragu dan 100%. Apa yang membuat kita yakin Islam itu agama yang benar, kita harus cari, gali melalui Al-Quran dan hadis. Dan tidak ada agama di dunia ini yang selalu diserang, selalu difitnah kecuali Islam. Di mana-mana ada keburukan, ya sebagian besar contohnya kayak teroris. Teroris itu dilabelkan ke Islam. Ada pembunuh diri Islam, ada ini Islam. Sementara agama lain yang melakukan hal tersebut tidak dikatakan teroris. Maka anehnya di situ. Sehingga ketemulah yang namanya firman Allah itu dalam surat Al-Baqarah, "Wa lan tarda ankal yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh kalau dalam nahwu itu lan itu harfun nawasib yang artinya tidak akan pernah, lain dengan la. La itu tidak atau belum, lam itu belum. Tapi kalau lan, walan tarada ankal yahud walan nasara, tidak akan pernah. Berarti sampai kapan saja mereka orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kita semua ikut agama mereka.
sampai kita ikut budaya mereka, agama mereka. Al-hadits al-khamis wa thalathun. Kita lanjutkan hadis yang ke-35. Berarti 5 hadis lagi kita akan khatam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi, man, siapa orangnya, qala, yang berkata, yang mengucapkan, yang membaca, hina ya'wi ila firashihi, ketika menuju ke pembaringannya, ke kasurnya, membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin, 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah ampuni baginya dzunubahu, dosa-dosanya, wa in kanat mithlu zabadil bahri, wa in kanat, walaupun ada itu dosa-dosa, mithla zabadil bahri, seperti buih di lautan, wa in kanat mithla ada di waraqil asjar, walaupun ada itu dosa-dosa itu, mithla ada di waraqil asjar, seperti bilangan daun-daun pohon-pohonan, wa in kanat, walaupun ada itu dosa-dosa, mithla ada di ramadi alijin, seperti bilangan pasir yang ada di gunung, wa in kanat, walaupun meskipun ada dosa-dosa itu, mithla ayyamid dunya, seperti hari-hari yang ada di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya, siapa orangnya yang ketika hendak tidur kemudian membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali sebelum tidur, baca kalimat istighfar ini 3 kali, maka Allah mengampuni baginya dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya seperti banyaknya buih di lautan, walaupun dosanya seperti bilangan daun-daunan pohon-pohon yang ada di dunia semuanya, banyak kan? Walaupun dosanya seperti bilangan pasir yang ada di gunung, walaupun dosanya banyaknya seperti hari-hari yang ada di dunia. Qala Muhammad bin Sa'id bin Muhammad, berkata Muhammad bin Sa'id bin Muhammad, sami'tu, saya mendengar, Aba Suhailin, saya mendengar Abu Suhail Al-Mu'adzin Al-Bukhari, yaitu tukang azan di desa Bukhara, tukang azan yang bangsa Bukhari, orang Bukhara, fi masjid Bani Ma'ruf, di masjid Bani Ma'ruf, wa kana rajulan shalihan, dan Muhammad dan Abu Suhail itu tukang azan tersebut adalah orang yang saleh. Qala, berkata, ra'aitun nabiyya alaihi salam fil manam, saya melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Ra'aitu unasan, dan saya melihat orang-orang, yaqulu, berkata, hadza Abu Bakrin an yamini,
Ini sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar an yaminihi, berada di samping kanan Rasulullah. Wa Umar an yasarihi, dan sahabat Sayyidina Umar dari kirinya. Fa'ataitu baina yaday Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maka saya datang menghampiri di hadapan Rasulullah SAW. Fasafahanin Nabi alaihi salam, kemudian Rasulullah menyalami saya, bersalaman dengan saya. Yadihi, dengan tangan beliau. Thumma safahani Abu Bakrin, kemudian menyalami saya Sayyidina Abu Bakar. Thumma safahani Umar, kemudian menyalami saya Sayyidina Umar. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid, telah menceritakan kepada saya Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid, dari Abu Muawiyah dari Abdullah bin Walid, an Afiyata an Abi Sa'id al-Khudri, dari Atiyah dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Qala Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi thalatha maratin astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabalil bahri. Siapa orangnya yang ketika hendak tidur membaca 3 kali astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, saya memohon ampun pada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup, wa atubu ilaihi, dan saya bertobat pada Allah, maka ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni semua dosa-dosanya, walau kanat mithla zabaril bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, walau kanat misla rimali alijin, walaupun dosanya itu sebanyak pasir di gunung, walau kanat bi'adadi waraqil asjar, walaupun dosanya itu banyaknya seperti bilangan daun-daun pohon, walau kanat misla ayyamid dunia, walaupun dosanya itu sebanyak hari-hari yang ada di dunia. Wa dhanantu, dan saya mengira, annahu qala, bahwasanya Rasulullah berkata, tambahannya, mithla qafris sama'i, seperti tetesan-tetesan dari langit. Banyaknya dosa itu seperti tetesan air hujan yang turun dari langit. Fakultu, maka saya bertanya lahu kepada Rasulullah, hadal hadits angka ya Rasulullah, apakah hadis ini benar dari engkau ya Rasulullah? Fa asyara bi ra'sihi na'am, maka Rasulullah menjawabnya dengan isyarat, dengan anggukan kepalanya. Nah, jadi orang soleh ini setelah mengaji yang namanya suhal, tukang azan di masjid, yang orang Bukhara itu tukang azan di masjid Bani Ma'ruf, orang soleh bermimpi, dan mimpinya itu beliau ingin mengkonfirmasi benar nggak di hadis dari Rasulullah itu sampai seperti itu. Ngaji dari gurunya, beliau dapatkan hadis, ketemu Rasul, dalam mimpinya ketemu Rasulullah, di samping kanannya Sayyidina Abu Bakar, samping kirinya Sayyidina Umar,
menyalami, Rasulullah menyalaminya, dan beliau membacakan, telah menceritakan kepada saya Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid. Di kalau runutan hadis seperti itu. Hadis itu berarti ketika an berarti dia ngaji dengan orang tersebut. Berarti si Sahal ini, Marbot ini adalah murid daripada Abu Muawiyah, mendapatkan hadisnya, hadis Rasulullah dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah punya guru namanya Abdullah bin Walid. Nah, Abu Muawiyah mendapatkan hadisnya atau ngaji kepada Abdullah bin Walid. Abdullah bin Walid ngaji dari Atiyah, gurunya adalah Atiyah. Dan Atiyah adalah murid daripada sahabat Rasulullah namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkannya langsung dari Rasulullah. Hadisnya adalah seperti itu. Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin, 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya walaupun seperti banyaknya seperti buih daun di lautan. Sampai ngimpi ketemu Rasulullah, menanyakan bener enggak ada Rasulullah. Fa asyara bi ra'sihi. Nah, kemudian Rasulullah menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Jarang-jarang orang ada seperti ketemu Rasulullah. Maka itu yang dikatakan sebagai amalan. Amalan kita sebelum tidur. Berarti banyak. Ada hadis yang lain Rasulullah ajarkan kepada Siti Aisyah ketika mau tidur hendaknya menghatamkan Al-Quran. Kemudian setelah itu memohon ridho kepada seluruh Nabi dan Rasul. Setelah itu memohon ridho kepada seluruh umat Islam. Setelah itu berhaji dan umrah. Sehingga Siti Aisyah juga terbelalak. Bagaimana mungkin saya sudah ngantuk seperti itu suruh hatam Al-Quran? Al-Quran sendiri jumlahnya 6.696 ayat. Dan kalau dibaca dengan dengan tartil kurang lebih 1 juz itu ya setengah jam. 1 juz setengah jam. Kira-kira berapa jam untuk menghatamkan Al-Quran? Wah, bagaimana ini? Ya Rasulullah, kaifa aqra Al-Quran? Bagaimana baca Al-Quran sebelum menghatamkan Al-Quran sebelum tidur, waktunya gak kerja. Maka Rasulullah cukup dengan membaca Qul 3 kali, maka sudah mendapatkan pahala khatam Quran. Kemudian meminta ridho para Nabi dan Rasul cukup dengan membaca salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat akhir. Maka sama saja dengan meminta ridho para Nabi dan Rasul. Kemudian membaca istighfar 3 kali, mendoakan umat Islam seluruh dunia supaya mendapatkan ampunan dari Allah, maka sama saja dengan mendapatkan ridho, meminta maaf semua umat Islam dunia yang ada di dunia. Yang membaca tasbih 3 kali sama saja dengan pahala haji dan umrah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian ada hadis lagi, kalau ditambahkan lagi dengan ini, subhanallah. Kalau tadi mendapatkan pahala hatam Quran, pahala mendapatkan ridho semua Nabi dan Rasul, mendapatkan ridho semua umat Islam, mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, sekarang kalau dibaca dengan ini 3 kali, diampuni semua dosanya, walaupun sebanyak buih
di lautan, walaupun sebanyak bilangan daun-daun yang ada di pohon semuanya, dia nggak ngitungnya, Pak. Saya ingat cerita ustaz saya tentang Abu Nawas, anekdot. Ditantang sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas, kamu bisa ngitung jumlah bintang nggak? Bisa. Kasih saya waktu seminggu, kata Abu Nawas. Serius? Iya, kasih. Ya udah, apa yang kamu butuhkan untuk menghitung bintang-bintang di langit itu? Saya butuh 1 ekor keledai, kemudian 1 pak pulpen dengan 2 pak buku. Malam ini saya akan hitung semua bintang di langit. Udah, baik, silakan. Dikasih. Malam habis sholat isya jalan, naik keledai, dia naik, lihat ke langit, ambil pulpen, tik 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 semua, titik semua, sampai 2 pak habis buku, udah semua. Setelah itu 1 minggu kemudian menghadap, dipanggil Khalifah Ar-Rasyid. Mana? Berapa jumlah bintang di langit? Saya sudah menghitungnya, Bu Indah. Mana? Nih, hitung sendiri. Bayangin 2 pak buku isinya tik 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 semua. Sama dengan dosa kita seumpama seperti bintang, jumlah daun-daun yang ada di pohon sedunia. Allah ampuni semua dengan hanya membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum tidur. Mudah-mudahan bisa melaksanakan. Enteng sekali. Enteng. Cuma udah ngantuk banget, Masya Allah. Boro-boro baca ayat. Baca udah tidur aja dan lupa, udah langsung selesai. Masya Allah. Makanya ada sunnah-sunnah sebelum tidur, ada yang sikat gigi dulu, kemudian dia wudu, tertib, sehingga amalan-amalan itu nggak ketinggalan. Jadi wudu dulu, kemudian itu, kemudian membaca amalan. Ada yang baca ayat kursi kan, ada hadisnya juga. Jadi nggak dalil-dalilnya itu ada. Ada yang baca Al-Falaq An-Nas, baca Qulhu. Ini tentang motivasi dari Rasulullah agar kita semangat dalam beragama, dalam Islam. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri wallahu a'lam bishawab dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.